kesempatan yang begitu besar sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat serta salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bapak dan Ibu, arahan dan bimbingan serta pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan dan lapangan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam bersama-sama kita saling sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat ini proses TGP-nya sejak bulan Agustus yang lalu. Dan mungkin insya Allah akan berakhir di bulan April. Dan CGP itu yang sudah diikuti, jadi ada beberapa urutan kegiatan yang harus diselesaikan. Ini berkaitan tentang tugas seorang calon guru penggerak yang harus dilengkapi sebagai tugas yang harus dikumpulkan ke direktorat direktorat, sehingga Ibu Novi selaku CGP dan sekolah kita sudah membuat aksi nyata implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ini adalah judul yang diangkat oleh ibu ini. Kita harapkan dengan judul ini nantinya akan menghasilkan karya yang baik sehingga bisa diimplementasikan kepada warga sekolah, khususnya ketujuh, pada kita semua, kepada siswanya juga. Dan kami berharap dari proses ini nanti hendaknya ada dampak positif bagi kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu, saya juga selalu mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil nantinya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi, diseminasi aksi nyata, implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Novia Damayanti. Kepada Ibu Novia, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta. Salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 7 Takengon, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU yang berhadir pada kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan, sebenarnya kegiatan aksi nyata ini rencananya akan saya sampaikan pada kegiatan peningkatan mutu guru yang memang diagendakan tanggal 30 sampai tanggal 2 November. Akan tetapi karena satu dan lain hal, kegiatan tersebut ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 4. Sedangkan tugas saya ini
deadline-nya hari ini Bu, sehingga mau tidak mau saya mengambil waktu Bapak dan Ibu di sela-sela kegiatan pembelajaran untuk melakukan aksi nyata implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Karena memang beberapa hari ini saya sedang kurang sehat, jadi alhamdulillah hari ini sudah dapat beraktivitas kembali. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan adalah tentang aksi nyata implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, ini tugas saya, bagian dari tugas sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Jadi nanti video ini harus saya upload sebagai bentuk bahwa memang saya sudah melakukan aksi nyata di satuan pendidikan saya. Nah, ini materi intinya Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya kelas, budaya positif, kira-kira di sekolah kita sudah ada belum Bu? Budaya positif di sekolah kita? Sudah ada Bu ya, salah satunya kegiatan pembiasaan yang setiap pagi kita lakukan, atau kegiatan sapa pagi, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, ada kegiatan pemantik. Namanya kegiatan pemantik Bapak dan Ibu ya. Jadi coba lakukan secara berpasangan. Bisa cari pasangan Bu? Bisa Bu ya. Nah, jadi dilakukan secara berpasangan. Caranya seperti ini Bu. Ibu bayangkan Ibu memiliki sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu tentu saja harus kita lindungi Bu ya. Harus kita jaga, harus kita lindungi. Nah, caranya Ibu simpan sesuatu yang berharga itu di dalam tangan. Ibu anggap di sini ada yang sesuatu berharga yang sedang Ibu pertahankan. Sudah Bu ya? Nah, lalu pasangan Ibu akan berusaha mengambil sesuatu itu dari Ibu. Bisa Bu ya? Dengan cara yang dibebaskan. Boleh merayu, boleh menggelitik, atau seperti apa. Itu caranya terserah Ibu. Waktunya 30 detik. Bisa Bu ya? Nanti kita akan lihat siapa yang berhasil mengambil sesuatu yang berharga milik temannya. Bisa Bu? Coba cari pasangannya Bu. Bu Ade dengan Bu Ipak Bu ya. Terus Bu Masila dengan Bu Aulia. Bu Sri dengan siapa Bu? Dengan Bu Maulida. Bisa Bu ya? Oke. Kalau tidak semua pun sampel aja boleh. Kita hitung 30 detik. Ayo Kak Ade, ambil dari Bu Ipak. 1, 2, 3. 30 detik Bu ya. Sini dulu Bisa Bu? Yang sudah berhasil silahkan angkat tangan. Bu Aulia sudah berhasil. Ya, waktunya habis. Bu Ade berhasil tidak? Habis dulu waktunya Bu ya. Jadi yang berhasil Bu Aulia. Oke, saya akan tanya ke Bu Aulia. Bisa tolong kasih mic-nya Bu ke Bu Aulia? Dengan cara apa Ibu mengambil sesuatu yang berharga punya Bu Masila? Digelitik. Oke, sekarang Bu Masila. Kenapa sesuatu yang berharga milik Ibu bisa diambil oleh Bu Aulia? Dia usaha. Dia maksa. Ya. Disogok Bu. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan Bu. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Refleks. Karena sudah dipaksa Bu ya. Lalu apakah Anda menutup kepalan tangan Anda?
Ini yang nggak berhasil tadi Bu ya. Alasannya kenapa Bu? Karena dia kurang menggahas saya. Usahanya kurang keras ya. Nah dari kegiatan ini Bu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Jadi kita sendiri. Jadi intinya itu Bu dari kegiatan pemantik tadi, bahwa yang memegang kendali atas diri kita adalah diri sendiri. Ini kegiatan pemantiknya Bu. Menurut Dr. William Glaser, ini tentang miskonsepsi makna kontrol ya. Nah, di sini sebelumnya saya bukan menggurui Bapak dan Ibu ya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan di modul tentang budaya positif. Nah, yang pertama, miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan setiap perilaku yang tidak disukai, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah penguatan ini efektif? Bujukan itu efektif tidak Bu? Hadiah itu efektif atau tidak? Kenapa tidak Bu? Iya, karena akan menimbulkan ketergantungan, hukuman, penghargaan, hadiah itu dinilai tidak efektif. Karena apa? Akan menimbulkan ketergantungan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang tanpa kita sadari sebagai seorang guru kita juga sering membuat anak-anak merasa bersalah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang seringkali kita lakukan, bahwa kita merasa sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap anak-anak kita. Jadi ini miskonsepsi Bu ya. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan itu disebut dengan nilai kebajikan. Nah, ini contohnya, nilai-nilai kebajikan. Kalau di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan, ada juga menurut Ibu dan juga 9 pilar karakter. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu apa bedanya stimulus respon dan teori kontrol? Jadi kita diharapkan berpindah dari pemikiran stimulus respon menuju ke teori kontrol. Dimana kalau pada stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, realitas kita sama. Tapi kalau teori kontrol itu kita memandang bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Lalu kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu dari perilakunya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika seseorang berperilaku buruk, kita seringkali menjudgment bahwa itu adalah kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, itu menganggap bahwa semua perilaku baik buruk ataupun baik itu memiliki tujuan. Dan kalau menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu bedanya Bu ya. Jadi kita diharapkan bisa memegang atau mengacu pada teori kontrol. Nah, lalu kalau kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa motivasi Anda datang ke kelas atau sekolah? Ini nggak usah kita jawab Bu ya, cukup dijawab dalam hati saja. Kira-kira apa motivasi kita datang ke sekolah atau ke kelas? Saya yakin motivasinya pasti di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, itu jawabannya ada pada diri Bapak dan Ibu. Motivasi apa yang ada dalam diri Bapak dan Ibu?
Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ketika menjadi pembina upacara, Bu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita bisa evaluasi, Bu, ada di level mana motivasi kita saat ini. Nah, yang pertama dan yang kedua ini sifatnya eksternal, masih bergantung Anda. Dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Siapa, Bu, yang ingin memberikan pendapatnya? Bu Nija. Kan ada 3 tadi, Bu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, mengharapkan pujian, atau memang ingin menjadi diri sendiri dengan nilai yang kita pegang. Kira-kira anak-anak kita ini motivasinya banyak yang mana? Coba Bu Ipak, pakai mic-nya, Bu. Perilaku murid-murid, motivasi yang mana? Kalau menurut saya, Bu, kalau menurut saya, Bu, yang nomor 1 ya, Bu, alasannya biasanya anak-anak datang ke sekolah itu cuma menghindari tanggung jawab dari orang tuanya. Mungkin di rumah nanti dia disuruh masak atau disuruh yang lain. Jadi kalau datang ke sekolah dia bisa main-main. Itulah banyaknya anak-anak nakal, Bu. Jadi tujuannya ke sekolah cuma karena memang tanggung jawabnya sekolah. Jadi dia daripada mengerjakan tanggung jawab di rumah, mendingan ke sekolah. Karena makanya kurangnya motivasi belajar. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Jadi kalau menurut Ibu, ke kebun mungkin, Bu ya. Jadi lebih baik ke sekolah. Nah, itu merupakan motivasi eksternal, Bu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru mengarahkan anak-anak kita untuk mendapatkan motivasi intrinsik, Bu ya. Supaya murid-murid kita yang datang ke sekolah ini memang benar-benar karena mereka ingin menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Begitu, Bu ya. Baik, selanjutnya ini guru BK, Bu ya, biasanya yang dihadapkan dengan kasus. Baca sendiri atau saya bacakan, Bu? Ya. Dona kurang menguasai pelajaran biologi, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru biologinya, Bu Novi menanyakan pertanyaan, Dona menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dona yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Novi pada saat itu membiarkan teman-teman Dona menertawakan Dona yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Dona maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Novi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Dona di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bisa dibayangkan, Bu? Bisa, Bu ya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Novi terhadap Dona? Bu Ade? Kenapa tidak setuju? Sama dengan bullying. Benar sekali, Bu ya. Bahkan kita terkadang tidak sadar bahwa kita sendiri sebagai guru sebagai pelaku bullying, Bu ya. Lalu menurut Anda, tindakan Bu Novi terhadap Dona ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Menurut saya, bukan dari kasus tersebut bahwa tindakan Bu Novi terhadap si Dona itu merupakan konsekuensi karena si Donanya mungkin sebelumnya Ibu Novi memperhatikan bahwa dia tidak memperhatikan
penjelasan dan instruksi yang diberikan oleh Bu Novi, sehingga tindakan kawan-kawannya yang menyebabkan si Dona merasa terpojok, malu, ada sesuatu yang wajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada pendapat lain Bu? Atau semuanya sepakat bahwa yang dilakukan Bu Novi ini adalah konsekuensi? Nah, kalau hukuman ini bukan hanya hukuman fisik sebenarnya Bu ya. Jadi hukuman ini bisa berupa hukuman fisik ataupun hukuman secara verbal. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Novi, jelas-jelas tadi Dona sudah tidak memperhatikan Bu ya, sehingga hukuman. Kenapa hukuman? Nah, di sini terlihat dari Bu Novi meminta Dona untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya Bu ya. Nah, itu merupakan perilaku penghukum Bu, menghukum. Bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu tindakan yang diberikan itu berhubungan dengan apa yang dilakukan. Tapi ini kan tidak berhubungan Bu ya. Justru dengan meminta Dona berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya, ini justru membuat Dona menjadi malu. Jadi ini mengarahnya sudah ke bullying. Dan kalau konsekuensi itu di awal sudah ada kesepakatan Bu. Misalnya kalau terlambat datang, konsekuensinya misalnya harus tinggal di kelas saat jam istirahat seberapa menit dia terlambat. Itu konsekuensi Bu. Jadi konsekuensi dan restitusi. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, murid-murid kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Bu? Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi apa yang menyebabkan murid kelas 2 bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Karena ada reward Bu ya, berupa stiker bintang. Dan itu terbukti ketika ada guru pengganti yang tidak mengetahui tentang stiker bintang, anak-anak kembali ke perilaku semula, tidak lagi antri, mereka tetap berebut masuk ke dalam kelas. Berarti ini masih motivasi secara eksternal Bu ya. Lalu restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan menebus kesalahan. Seringkali kita mengatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan harus menebusnya. Tapi restitusi ini adalah belajar dari kesalahan. Nah, seringkali anak-anak kita itu fokus pada hukuman yang diberikan, padahal dia tidak tahu kenapa dia dihukum. Jadi hanya fokus pada hukumannya. Tapi dengan restitusi ini, murid belajar dari kesalahan. Lalu restitusi bisa memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti dalam restitusi, murid akan ditawarkan pilihan, bukan dipaksa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan juga fokus pada solusi. Jadi dengan restitusi ini, kita lebih fokus pada solusi apa yang bisa dilakukan oleh murid, bukan fokus pada kesalahannya. Lalu keyakinan kelas, ini materi selanjutnya. Nah, ada pertanyaan pemantik nih Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ada tadi yang kemarin pakai helm Bu? Ada Bu, masih lah. Tadi pakai helm Bu? Pakai Bu ya. Kenapa Ibu memakai helm ketika mengendarai motor menuju ke sekolah?
satu menghindari razia, yang kedua Menghindari razia. Lalu Bu, yang kedua menghindari angin, menghindari angin. resiko kecelakaan, Yang ketiga, menghindari resiko menjaga keselamatan. menjaga keselamatan. Baik Bu, dari jawaban Bu Masila, seandainya alasan kita memakai helm karena menghindari razia, apa yang akan terjadi Bu? Kita patuh kalau ada polisi. Kita hanya akan menggunakan helm pada saat ada polisi, Bu ya. Jadi kita akan memikirkan ada polisi nggak ya? Kalau kira-kira lintasan kita tidak ada polisi, maka kita tidak akan menggunakan helm. Tapi kalau kita menggunakan helm karena alasan keselamatan, beda nggak kira-kira Bu perlakuan kita? Beda Bu. Beda Bu ya. Mungkin ke warung depan pun kalau kita mengendarai motor kita akan pakai helm. Kita tidak akan melihat di mana kita dan ada atau tidak polisi. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan. Apa tadi Bu keyakinan memakai helm? Keselamatan. Jadi inilah yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak kita Bu. Jadi setiap guru yang masuk di kelas ini diharapkan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kalau dulu mungkin peraturan kelas Bu ya. Ada yang pernah membuat peraturan Bu? Ada Bu ya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu Bu ya. Nah kalau kita lihat tetap ada murid-murid kita yang membuang sampah sembarangan. Nah yang akan kita coba adalah menanamkan keyakinan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah untuk kebersihan. Sehingga apa? Diharapkan nanti ada atau tidak ada guru yang memantau, anak-anak sudah memiliki keyakinan untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu Bu ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk menyampaikan pendapat tentang peraturan yang sudah ada. Peraturan yang selama ini sudah ada di kelas atau di sekolah. Lalu kita mencatat semua masukan murid Bu. Kita tampung semua apa masukan dari murid. Lalu yang ketiga, kita susun keyakinan yang sudah dibuat murid itu menjadi keyakinan kelas. Caranya apa? Kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Supaya apa? Memunculkan pikiran positif dari dalam murid kita. Jadi kalau misalnya dilarang masuk terlambat, itu kan negatif Bu ya. Kita ubah kalimatnya menjadi hadir di kelas tepat waktu. Itu akan memberikan secara tidak langsung memberikan apa ya, sugesti positif kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga, tinjau kembali daftar yang sudah kita catat kembali. Lalu kita susun menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati baru nanti ditempel di kelas masing-masing. Nah ini sudah saya lakukan Bu di kelas 11.3. Dan alhamdulillah kelas 11.3 ini sekarang kalau masuk dengan saya itu sudah mulai ada perubahan Bu. Mereka sudah mulai tepat waktu masuk ke kelas. Di kelas juga sudah mulai mengerjakan tugas tepat waktu, terus tidak lagi mengganggu-ganggu temannya sesuai dengan kesepakatan yang kami buat. Jadi nanti mungkin keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu coba terapkan di kelas yang memang anaknya dalam tanda kutip aktifnya sangat luar biasa. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini hasil dari keyakinan yang sudah disepakati oleh murid-murid di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini pertanyaan pemantik lagi Bu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Srimani mungkin boleh berpendapat, Bu. Jika ibu menjadi ibu ambar, ada anak yang sering merebut bekal makan siang temannya. Apa yang akan ibu lakukan, Bu? Doni, Bu, yang suka mengambil. Apakah memang pertama dia ada? Belum akan. Kemudian yang kedua, mungkin dia ingin diperhatikan. Karena terkadang-kadang siswa yang di kelas itu ada beberapa poin kriterianya, Bu. Pertama, memang di rumah pun tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, di kelas pun mungkin dia sering diasingkan oleh kawan-kawannya. Dan kita itu harus menanyakan dulu. Bu ya, saya itu mengakui saya itu bisa, enggak, Bu. Cuma saya sudah coba di 10-1 itu kan kelas yang Luar biasa, mungkin Bu. luar biasanya, Bu ya. Ada 2 di situ siswa, Alwin sama Rifan. Ya, itu 2, Bu, saya alhamdulillah udah berhasil. Caranya mungkin bisa kawan-kawan juga. Kalau saya masuk, saya tetap berikan dia tugas karena kita sudah berikan kelompok, bukan? Saya berikan dia berdua cuma satu kelompok dari kawannya yang lain. Nah, jadi dia harus siap. Alhamdulillah selalu siap pertama, Bu. Itulah tadi mungkin ada 3 kriterianya yang harus kita ketahui, Bu ya. Oke, mungkin hanya ini. Terima kasih, Bu. Ya, jadi luar biasa, Bu ya. Itu berarti Ibu sudah melakukan salah satu bentuk diferensiasi, Bu ya. Ibu sudah melihat kemampuan setiap murid Ibu. Ibu perlakukan berbeda sesuai dengan kemampuannya. Itu sudah merupakan diferensiasi, Bu ya. Terima kasih, Bu. Nah, jawaban dari Bu Ani tadi bisa jadi Doni ini lapar, Bu ya. Lalu bisa jadi dia ingin mencari perhatian. Coba kita lihat, Bu ya. Kita lihat dari sini, Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semua manusia, Bu, punya 5 kebutuhan dasar. Yang keempatnya itu bermuara pada kebutuhan bertahan hidup. Keempatnya itu bermuara pada kebutuhan bertahan hidup. Ada yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan kita sebagai manusia dan wajib dipenuhi. Nah, dari kasus ini, Bu, yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, lapar, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Srimani tadi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Artinya dia ingin disayangi dan ingin diterima oleh lingkungannya. Jadi, apabila Doni menjawab bahwa alasan dia mengambil bekal adalah ingin diperhatikan, maka kebutuhan yang sedang Doni penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini, Bu ya, karena terkadang ada anak-anak kita yang sengaja dia datang terlambat, Bu. Karena apa? Kalau dia masuknya terlambat, dia akan ditegur oleh guru. Dan dia ketika ditegur oleh guru, dia merasa senang, Bu. Kenapa senang? Karena itulah kebutuhannya. Dia butuh untuk diperhatikan. Jadi kita harus paham, Bu, kebutuhan murid-murid kita. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya ketika seorang anak memiliki suatu kemampuan, itu dia butuh pengakuan, Bu.
Dengan pengakuan itu dia akan semakin meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi di sini dalam kasus Doni bisa jadi alasan Doni melakukan itu adalah karena dia ingin diakui hebat oleh teman-temannya. Dia merasa mungkin dengan merebut bekal makan temannya, kebebasan ini berhubungan dengan kebutuhan akan kemandirian dan juga pilihan. Nah, kalau dalam kasus itu Doni memiliki alasan karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan dari rumah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan untuk kebebasan. Dia bisa jadi ingin menu bekal yang berbeda. Dan yang terakhir, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bisa jadi Doni melakukannya hanya sekadar iseng-iseng. Karena apa? Mungkin kalau bekalnya dia minta, temannya akan marah. Ketika marah mungkin ekspresi muka temannya lucu, dan itu merupakan kesenangan bagi beberapa orang. Jadi kita harus tahu alasan dia melakukan hal tersebut apa. Seperti itu ya. Cuma terkadang kita sebagai seorang guru, kita nggak mau tahu kebutuhan ini, Bu. Terkadang kita langsung memberikan judgement negatif kepada anak-anak kita. Nah ini Bu ya, ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, Bu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya, Bu, main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan mana yang dipenuhi, Bu? Kesenangan, Bu ya. Dia merasa senang dikejar gurunya karena seru katanya. Bisa jadi, Bu, mungkin murid kita pun seperti itu, Bu. Ketika disuruh baris pembiasaan, dia tidak mau baris, kita kejar, itu ada yang senang, Bu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan, Bu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ada yang merasa dikejar, dibawakan kayu, itu merasa dia disayang sama gurunya, Bu. Dapat perhatian. Berarti ini kebutuhan apa, Bu? Kasih sayang, Bu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa, Bu? Dia merasa hebat karena bisa membuat gurunya mengejar dia, Bu. Penguasaan, Bu ya. Ingin diakui bahwa dia hebat, Bu ya, dia bisa. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa, Bu? Kebutuhan apa? Dia bosan. Kebebasan. Dia ingin bebas. Ingin belajar ataupun keluar dari lingkungan kelas. Jadi ini kebutuhan, ya, kebutuhan dasar manusia. Kontrol. Ini, Bu ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai manusia. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima ini, Bu, kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Ibu sering melakukan posisi sebagai apa, Bu? Ada di sini yang sering sebagai penghukum? Mungkin di rumah, Bu? Tidak, Bu ya? Mudah-mudahan tidak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu. Nggak kasihan bangunan sama ibu, gitu ya? Ada? Ada, Bu ya? Pasti ada. Lalu yang ketiga, teman. Dengan murid, itu seolah-olah dengan teman. Ada, Bu ya? Lalu pemantau, dan yang kelima, manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, Bu, harus tahu di mana posisi kita. Sebisa mungkin usahakan kita berada di posisi manajer. Perbedaannya apa, Bu? Nah ini,
Guru. Kalau penghukum, ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir-nyindir. Ada yang pernah melakukan, Bu? Pernah, Bu ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ini biasanya gurunya berceramah, Bu. Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa nak sama kamu. Nah, itu sebenarnya sudah membuat rasa bersalah. Pernah melakukan, Bu? Pernah, Bu ya. Terkadang sama anak sendiri pun sering kita lakukan. Kursi. Nah, dari asal katanya, Bu ya, segitiga berarti dia bentuknya segitiga. Ada bagian dasar itu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas gagal karena dia sudah melakukan kesalahan menuju ke identitas sukses. Gitu, Bu ya. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, bagaimana kita bisa menggeser identitas gagal tersebut menjadi ke identitas yang sukses? Nah, kita bisa membuat anak-anak menjadi berpikiran lebih reflektif. Kita bisa mengajukan pertanyaan, misalnya kalimat, ya, bisa mengajukan kalimat, misalnya kita katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, bahwa salah itu adalah bagian dari pembelajaran, Bu ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, artinya kita beri penguatan dulu, Bu. Tidak langsung kita kamu ya, selalu kamu yang terlambat, jangan seperti itu, Bu ya. Jadi kita beri penguatan dulu. Atau misalnya dengan mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini ada beberapa alternatif kalimat yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau menurut teori kontrol tadi, bahwa semua tindakan baik itu salah atau benar itu ada alasannya kenapa dia melakukan hal itu, pasti ada tujuannya. Nah, di tahap ini kita bisa mengajukan pertanyaan, misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Lalu kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa sampai melakukan hal itu. Misalnya dia tahu kenapa kamu sampai datang terlambat, gitu, Bu ya. Lalu bisa juga dengan mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia terlambat karena alasan sesuatu yang bisa kita pahami, bisa kita berikan penguatan itu, Bu ya. Lalu tahap akhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tahap terakhir ini kuncinya adalah di tahap 1 dan 2. Tahap 1 dan 2-nya harus berhasil terlebih dahulu. Jadi di tahap ketiga ini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada murid tersebut. Apa yang kita yakini, apa yang sudah kita langgar. Jadi anak akan belajar reflektif apa kesalahan dia. Artinya gini, Bu, ketika anak bersalah, dia yang harus merefleksikan apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Bukan kita, Bu, yang memberikan pernyataan bahwa anak tersebut bersalah. Karena apa? Kalau kita yang memberikan pernyataan salah kepada anak, bisa jadi dia tidak paham bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jadi usahakan kita pancing dengan pertanyaan sehingga dia bisa menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukan. Setelah dia sadar, tawarkan solusi. Berikan kesempatan kepada dia untuk membuat solusi. Misalnya datang terlambat. Kenapa sampai datang terlambat? Saya terlambat bangun. Pasti dia tahu kenapa dia bisa terlambat bangun. Jadi gali terus, Bu, apa yang bisa dia lakukan supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Lalu kita tanyakan, terlambat datang itu sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Sesuai nggak dengan hati nurani kamu? Seperti itu, Bu. Misalnya tidak sesuai, lalu kita tanyakan lagi,
kira-kira nilai apa yang tidak sesuai, misalnya nilai disiplin, sehingga nanti diharapkan anak ini bisa berubah ke depannya, bisa belajar dari kesalahan. Begitu Bu ya. Nah, di bagian bawah ini ada Bu, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Kita tanyakan, ke depan kamu mau menjadi seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, itu jawabannya kita kembalikan kepada anak-anak ya. Nah, ini di penutup Bu, ini ada kasus lagi Bu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ceritanya dia terlambat bangun dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini kasusnya Bu ya. Dari kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi apa kira-kira Bu? Bu Iswana? Penghukum Bu ya. Yang dilakukan oleh Pak Lukman adalah penghukum. Dari mana Bu? Dari kasus ini, bagian mana yang menunjukkan bahwa Pak Lukman sebagai penghukum? Mimiknya Bu. Bagian mana yang menunjukkan bahwa Pak Lukman ini bertindak sebagai penghukum? Ya, Pak Lukman meminta muridnya untuk melepaskan sepatu dan seharian tidak menggunakan sepatu. Ya, benar sekali Bu ya. Padahal Pak Lukman belum menanyakan apa alasan dia menggunakan sepatu berwarna coklat ya. Jadi benar sekali di sini Pak Lukman sebagai penghukum Bu ya. Nah, apabila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa kira-kira yang akan dikatakan kepada muridnya Bu? Apa yang akan dilakukan? Sebaiknya kalau posisi sebagai manajer yang sebaiknya Pak Lukman lakukan adalah di awal menanyakan alasan kenapa tidak memakai sepatu sesuai aturan. Kemudian seharusnya kalau di sekolah seperti yang Ibu katakan ada hukuman, ada konsekuensi. Di setiap sekolah pasti punya konsekuensi, artinya di awal kita punya aturan, kalau membuat pelanggaran ada konsekuensinya. Terkait dengan kasus ini, kalau alasan yang tepat, seorang guru seharusnya melihat, kita sebagai guru melihat siswa ini pernah tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau memang tidak pernah, seharusnya hukuman itu dihindari. Kembali ke konsekuensi saja di awal. Cukup Bu? Ya, terima kasih Bu. Jadi benar Bu, jika Pak Lukman ini sebagai manajer, maka pasti dia akan menanyakan kenapa dia tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Apa yang bisa dilakukan ke depan supaya dia tidak lagi salah menggunakan warna sepatu ya, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa dia memang salah Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Lalu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Kira-kira kenapa Bu anak-anak kita sepatunya semuanya harus berwarna hitam? Nilai apa yang ingin ditunjukkan? Yang ingin dituju? Apa kira-kira Bu? Bu Masila kayaknya senyum. Nilai apa Bu yang ingin dituju dengan peraturan sepatu berwarna hitam? Kerapian, kekompakan, keseragaman. Keseragaman Bu ya, supaya tidak ada perbedaan yang
antara murid kita. Tidak ada perbedaan antara murid yang mungkin dari keluarga yang mampu dan kurang mampu. Jadi ini untuk keseragaman, Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, selesai sudah pemaparan saya tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, Bu. Terima kasih Bu Novi. Mungkin ini ya sedikit. Berapa panjang juga sudah dipaparkan masalah dengan siswa, terutama yang masalahnya terlambat ya. Ini yang ingin saya tanyakan, karena kita seringkali mengalami hal yang sama, kemudian alasannya berulang-ulang juga hal yang sama ya. Tadi kata Ibu, kita harus menggali jawaban dari anak-anak, kan seperti itu Bu ya. Kenapa bisa terlambat, alasannya apa, kemudian setelah dia memberikan alasan, kita memberikan suatu masukan kepada siswa tersebut. Jadi Bu, ini yang ingin saya tanyakan, apabila kita selalu yang seperti itu, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan KBM kita? Memang sekarang Bu, kita terkadang tidak menuntut anak-anak itu harus bisa, tapi kita harus merubah akhlaknya, kan begitu Bu ya. Tapi saya akui Bu, kalau memang harus seperti itu KBM kita tidak dapat terselesaikan. Itu bagaimana Bu solusinya? Baik, yang dikhawatirkan berarti tentang kegiatan pembelajarannya. Apakah tidak mengganggu? Mungkin seperti itu ya. Baik, jadi Bu, restitusi ini sebaiknya dilakukan di luar jam pembelajaran. Misalnya nih Bu ya, misalnya anak tersebut terlambat masuk ke kelas, ya bukan? Nah, mungkin di kegiatan pembelajaran tersebut kita izinkan dulu Bu. Nah, nanti setelah habis jam pembelajaran atau jam istirahat, kita panggil Bu. Dengan catatan jangan dilakukan di depan murid yang lain Bu. Jadi lakukan secara apa ya? Face to face ya, secara terpisah. Supaya apa? Karena mungkin kalau di depan teman-temannya dia pun akan sulit menyampaikan pendapatnya Bu. Saya di beberapa kasus sudah saya lakukan restitusi ini Bu. Di awal yang saya lakukan ketika kegiatan proyek, kebetulan di kelas kita kemarin itu Bu ya. Di kelas kan ada kemarin kita bawa ke kelas, jadi kita tanyakan kenapa dia melakukan hal seperti itu, bertentangan tidak, ada yang misalnya ya. Dan alhamdulillah sejauh ini anak tersebut saya belum lagi menerima laporan bahwa dia merokok. Jadi alhamdulillah itu pertama Bu ya, restitusi yang pertama saya lakukan. Lalu yang kedua di kelas 11.3 itu pernah saya lakukan juga pada salah satu murid yang memang terlambat. Dan kami sudah melakukan restitusi ini setelah beberapa pertemuan, itu dia tidak terlambat lagi Bu. Karena dia memegang keyakinannya Bu. Seperti itu Bu. Jadi mungkin kalaupun tidak ke semua murid Bu, kita coba dulu ke beberapa murid yang memang kita prioritaskan dulu Bu. Kira-kira di kelas ini mana dulu yang harus kita tangani Bu. Jadi dari pemaparan saya ini saya berharap yang pertama marilah kita merubah paradigma pola pikir kita Bu ya. Dari yang tadi mungkin kita menganggap bahwa semua orang itu sama dengan kita. Kita bisa berubah ke posisi sesuai dengan teori kontrol Bu ya. Kita belajar berubah sedikit demi sedikit, saya pun belajar Bu. Lalu kita terapkan restitusi ini kepada anak pelan-pelan. Kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah nanti akan mulai nampak perubahannya Bu ya. Jadi kita marilah bersama-sama melakukan perubahan di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini semakin maju Bu ya. Karena ini nanti Bu berhubungannya dengan rapot sekolah, ada iklim keamanan sekolah. Salah satunya adalah perundungan. Jadi bisa kita selesaikan dengan restitusi ini Bu. Baik, akhir kata saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Festival.
Ada, Bu. Yang masih ingat tunjuk tangan. Apa peraturan kita? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Dari barisan ini ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa peraturan kelas kita? Nadia, Tidak boleh makan saat jam pelajaran. tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Dari barisan ini yang laki-laki ibu mau? Kami pindahkan Bu. Terus Pindahkan. Oh iya, Buang pindahkan. sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah peraturan yang ada di dalam kelas kita. Nah, nanti ibu memiliki untuk membentuk keyakinan kelas, kita akan mulai dari mengkaji ulang peraturan kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi ibu akan bagikan kartunya, kartu berwarna ini. Nanti di sini kalian tuliskan peraturan apa yang pernah kita buat di awal pelajaran, ya. Jadi dulu di awal masuk ibu sudah membuat peraturan. Kalian dilarang terlambat masuk, ya kan? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, apa yang masih kalian ingat? Silahkan tulis di kertas ini. Bisa ya? Bisa. Ibu akan bagikan kertasnya. Ya, silahkan tulis peraturan kelas yang dulu pernah kita buat ya. Ibu sampaikan di kali ini. Satu aja, satu orang cukup satu. Kalau sudah silahkan tempelkan di sini ya. Ayo coba ingat lagi apa peraturan kelas kita. Buat yang mempunyai muka dua harap mengasihkan pada Udah, Bu. Yang sudah silahkan ditempel di depan. Ya, yang sudah silahkan ditempel di depan di barisan ini ya. Di sini. Susun yang rapi. Ya, tempelkan yang rapi ya. Lengket nggak? Ayo siapa lagi yang belum? Dibuka dulu ya. Di sini boleh di sini. Agak ke atas juga boleh kalau nggak makan. Oke. Udah semua? Ada lagi yang belum? Ada Bu. Ayo Lafriansa, Supiandi. Ya, dibuka. Muat ya? Oke. Silakan duduk kembali. Baik, nah ini kalian sudah membuat peraturan kelas. Nah, boleh dibaca ya? Boleh, Bu. Yang pertama, salsabila, tidak boleh ribut saat belajar. Ya, tidak boleh ribut saat Belajar. Lalu Wahdini,
tidak boleh makan di kelas saat jam belajar. Tidak boleh makan di kelas saat jam belajar. Lalu tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Ada yang suka tidur? Ada. Ada ya. Baju dimasukkan ke dalam. Dilarang terlambat masuk kelas. Ada beberapa yang sama, tidak Ibu bacakan lagi ya. Jadi ini peraturan di kelas. Nah, apakah peraturan ini sudah berjalan dengan baik? Belum ya? Masih ada yang terlambat masuk ke kelas. Masih ada yang makan di saat jam pelajaran. Sembunyi-sembunyi makannya ya. Ada masih yang suka ganggu-ganggu suka mengganggu teman. Nah, dari peraturan ini sebagian besar kalimatnya menggunakan kalimat negatif. Tahu kalimat negatif? Tahu. Kalimat larangan menggunakan kata tidak boleh, dilarang, itu adalah kalimat negatif. Nah, sekarang coba kalian ubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Sesuai yang tadi kalian buat masing-masing. Misalnya, Salsa tadi membuat tidak boleh ribut saat belajar. Ubah menjadi kalimat positif. Bisa? Bisa. Siapa yang belum paham boleh tunjuk tangan. Gimana Nadia? Belum paham. Belum paham. Jadi kalimat negatif itu dia ditandai dengan kata tidak boleh atau dilarang. Itu kan, misalnya dilarang datang terlambat. Itu kan kalimatnya negatif. Nah, kamu ubah menjadi kalimat positif. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya. Hilangkan kata tidak boleh. Itu salah satu cara mengubah menjadi kalimat Positif. Tuliskan kembali lalu tempelkan di bagian bawah. Kok betul? Tidak boleh ketik. Enggak ada. Benar nggak ada jawaban aja. Tadi ada kalimat positif. Apa tadi dibuat Nadia? Tidak bolehnya Jadi kalimat positif. Gimana kira-kira? Yang punya masing-masing. Iya, yang punya masing-masing. Buat namanya ya. Diubah menjadi kalimat positif. Namanya buat nak ya. Yang sudah silakan ditempelkan kembali. Ditempelkan lagi. Ya, coba tempel ya. Siapa lagi yang belum? Kalau nggak muat di bawahnya boleh nggak? Yang sudah silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ada lagi yang belum? Udah Bu. Udah. Udah ya. Jadi ini kalian sudah mengubah peraturan kelas yang tadinya menggunakan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Coba, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan kalimat positifnya? Ayo, hubungi, maju ke depan. Silakan dibaca kalimat positif yang sudah dibuat oleh teman-temannya.
Ya, namanya. Nama Juliana Putri, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Wahrini Fitri, makan di saat waktu istirahat. Terima kasih, masuk kelas tepat waktu. Nadia Yanti, makan di saat jam istirahat. Yang sama nggak usah dibaca ya. Irmawati A, sebaiknya jangan begadang agar tidak mengantuk dalam pelajaran. Ya, ini sarannya sebaiknya jangan begadang katanya. Atika Wulandari, membuang sampah pada tempatnya. Salsabila Yumna, harap tenang saat belajar. Mia, menghargai waktu karena waktu yang telah lalu tidak bisa diulang kembali. Bengi, menghindari tidur pada saat jam pelajaran. Lapriansah, kerapian dijaga. Siska, Mana Siska? Meliana, makan saat jam istirahat. Supiandi, kerapian nomor 1. Oke, terima kasih Bumi. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi sudah dibacakan oleh teman kalian ini, di mana tadi ada yang membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira menurut kalian apa nilai yang ingin diangkat, nilai kebaikan apa yang ingin diangkat dari membuang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan. Kebersihan. Kalau nilai yang ingin diangkat dari masuk tepat waktu, disiplin. Ya, jadi itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Jadi setiap perilaku kita itu bertujuan untuk memunculkan nilai kebajikan. Seperti tadi misalnya kebersihan, lalu ada disiplin. Nah, dari kalimat positif ini kalian bisa mengangkat atau mengambil nilai kebajikan yang ingin kalian tanamkan. Seperti tadi misalnya kebersihan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Sangat mudah ya. Jadi kalian buat nilai kebajikan apa yang ingin kalian angkat dari peraturan yang sudah kalian buat tadi ya. Kertasnya kecil aja. Kita dibangga. Ya. Nggak usah ya. Kira-kira nilai kebajikan apa dari peraturan tadi yang sudah kalian buat? Tuliskan di sini ya. Jangan terbalik nulisnya ya. Kalau terbalik nanti nggak bisa ditempel. Yang ada perekatnya berarti itu di bagian belakang. Di bagian sini nak. Masih bagian yang lengket. Ada kan? Ada. Tulis terus nilai kebajikan apa kira-kira? Terbalik, kalau lengket berarti terbalik. Yang sudah tempelkan ke depan. Sudah tempelkan. Di bagian sini nak ya, tempelkan nilai kebajikan. Baca kan nilai kebajikan? Disiplin, tanggung jawab, apa lagi? Gotong royong. Apa kira-kira? Boleh dibuka. Kenapa tukar? Nggak lengket lagi ya? Ayo, siapa lagi yang belum?
nilai kebajikan yang ingin kalian tanamkan. Yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, karena ini menjadi nilai kebajikan, Ibu harapkan tidak ada lagi yang melanggar. Kalau kemarin kan peraturan ya, peraturan siapa yang buat? Ibu yang membuat. Nah, kalau ini keyakinan kelas, ini merupakan hasil kesepakatan kita bersama. Jadi Ibu harap nanti setelah ada keyakinan kelas, maka Ibu harap tidak ada lagi yang melanggar. Nah, dari nilai kebajikan ini, bisa tidak kalian buat keyakinan apa yang kalian miliki terhadap nilai kebajikan yang kalian yakini? Bisa kalian buat ya? Misalnya, disiplin adalah kunci utama kesuksesan. Kaitkan dengan nilai kebajikan. Bisa tidak? Bisa ya? Ini di tahap akhir kalian harus membuat keyakinan apa yang kalian yakini. Berhubungan dengan yang kalian buat tadi kan ya? Apa yang kalian yakini berhubungan dengan peraturan dan nilai kebajikan yang sudah kalian tulis tadi. Tidak buat lagi. Nggak usah lagi buat nama. Tuliskan dalam satu kalimat. Terganti ya Mak ya. Yang leading ini. Kerapian penting bagi kehidupan. Narapi anak. Ya, tempelkan yang rapi. Ya, selamat semua. Rapi itu Adalah guru insight. rapi itu adalah guru sains. Oke, siapa lagi yang mau? Ini apa untuk kau tidak boleh kerapian penting bagi kehidupan. Mantap nih. Ya, sudah ya? Semuanya sudah menempel? Sudah. Ya. Jadi ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Yang pertama ada disiplin. Disiplin adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Ya, jadi disiplin adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Lalu ada beberapa yang sama nih. Kebersihan sebagian dari iman. Dengan cara apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu sudah menjadi keyakinan kalian ya? Ya, Bu. Ya, Supiani? Ya. Oke, lalu apa lagi? Kerapian setengah dari iman. Tadi kebersihan, yang ini kerapian. Itu baru tahu nih kalau yang kerapian ya? Bukan aku. Iya. Bukan aku juga. Kerapian penting bagi kehidupan. Terus apa nih? Kebersihan mencerminkan kenyamanan. Ya, ada beberapa yang sama. Nah, yang kalian buat ini bisa tidak kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Bisa, Bu. Seperti yang kalian bisa di disiplin, kebersihan, kerapian, apa lagi? Tanggung jawab. Bisa tidak? Bisa jadikan kita sepakati? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Oke. Kasih tambahan ini sebagai contoh. Ketika berkendara menggunakan helm, ya. Ketika berkendara menggunakan helm. Ibu akan tanya, Lafri, Ya, Bu. kenapa ketika berkendara kamu menggunakan helm? Biar pas terjadi sesuatu yang kita di luar daerah bisa
bisa kita terhindar dari yang benturan kepala, terlalu tercium aspal. Iya. Supaya ketika ada hal yang tidak diinginkan tidak terjadi benturan, tercium aspal. Ya, ini tujuan dari Lafri. Dari deretan ini. Wahdini. Sehingga dia nggak masuk angin. Kenapa ketika menaiki atau mengendarai motor menggunakan helm? Itu termasuk dalam peraturan yang lintas. Karena itu termasuk peraturan. Ya, kalau tidak pakai helm kena tilang. Ya. Gimana Bumi? Karena memakai helm salah satu tata tertib lalu lintas. Karena memakai helm salah satu tata tertib lalu lintas. Ini duta apa kemarin? Duta Kamtipnas. Duta Kamtipnas. Jadi memakai helm merupakan salah satu tata tertib lalu lintas. Nah, kalau kita menggunakan helm hanya karena tata tertib, hanya karena takut kena tilang, apakah ketika setiap kali kita mengendarai sepeda motor pakai helm? Boleh? Ya kan? Apakah setiap mengendarai motor kalian akan menggunakan helm? Enggak, tapi kalau karena alasan keselamatan, Bisa jadi. apakah harus ada polisi dulu baru pakai helm? Enggak, karena kita sudah meyakini bahwa kalau kita pakai helm kita akan selamat. Jadi ada atau tidak ada polisi, ada atau tidak ada peraturan, kita akan menggunakan helm dimanapun kita berkendara. Itu kalau sudah menjadi keyakinan. Keyakinannya apa tadi? Keselamatan. Nah, sama halnya dengan yang kalian buat di sini. Keyakinan yang kalian buat, disiplin. Kalau kalian sudah yakin bahwa dengan disiplin akan mengantarkan kalian menuju kesuksesan, maka apa yang akan kalian lakukan? Kalian tidak akan terlambat. Kata Lafri, tidak terlambat. Apalagi? Menaati tata tertib sekolah. Akan menaati tata tertib sekolah. Jadi tidak lagi melihat siapa gurunya yang masuk, pasti dia akan masuk tepat waktu. Karena masuk tepat waktu bukan karena faktor dari luar, bukan karena melihat siapa gurunya, tapi itu menjadi keyakinan bahwa tadi kedisiplinan akan mengantarkan kita menuju ke kesuksesan. Bisa kita sepakati, Nina? Bisa, Bu. Bisa ya? Nanti keyakinan yang sudah kita buat ini, karena sudah kita sepakati, maka kalian harus menandatangani sebagai bentuk bahwa kalian sudah sepakat, sudah setuju. Nah, nanti setelah ditandatangani, kita akan membuat yang lebih bagus, kita print lalu kita tempelkan di kelas sebagai pengingat kalian. Bisa? Bisa. Oke, dari Juliana, silahkan ke depan buat tanda tangan. Di mana yang kamu buat tanda tangan? Di kuning. Yang kuningnya ada? Yang kecil. Yang ini hijau. Hijau atau kuning itu? Stabilo ya. Oke, berurut terus nak. Silahkan ditandatangani. Ini bentuk dari persetujuan kalian. Ayo ngantri terus biar cepat. Siapa lagi? Siska. Ayo bergilir terus. Yang belum biar cepat. Siapa
Baik, terima kasih kalian sudah menyepakati apa yang sudah kita buat, keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa? Keyakinan kelas ini, dengan adanya keyakinan kelas ini, semoga kelas kita menjadi aman dan Damai, tentram, dan sejahtera. Aman dan nyaman, sehingga apa? Tujuan kita datang ke sekolah bisa tercapai. Kegiatan pembelajaran bisa lebih apa? Lebih nyaman, ya. Jadi tugas kita semua, termasuk ibu, adalah ini, meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, bisa? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada yang nanya. Konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Ya. Ayo, Hukuman yang terlambat. hukuman bagi yang terlambat. Siapa yang sering terlambat? Yang bukan ini. Ya, tapi lihat sekarang Rafli ini sudah banyak sekali perubahannya, ya. Bajunya sudah rapi, datangnya udah mulai rajin. Apalagi kalau misalnya hari Senin, ya, upacara. Yandi termasuk. Kalau jadi petugas upacara cepat dia datang. Semoga hari-hari lainnya selalu datang. Amin. Ya. Nah, kira-kira perlu tidak hukuman? Perlu, Bu. Biar nggak diulang. Biar jangan Ulang-ulang lagi. Nah, kalau peraturan itu memang ada hukuman. Tapi ini adalah keyakinan kelas. Jadi tidak lagi diperlukan hukuman. Karena ibu yakin, ini kalian yang membuat, kalian yang menyepakati. Ibu yakin ini akan kalian pegang dengan baik. Tidak akan kalian langgar. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, ya. Ada pertanyaan lain? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu anggap sudah selesai tentang keyakinan kelas. Ini nanti akan dibuat. Siapa yang bisa desain Canva? Bisa Nadia, ya? Nah, nanti keyakinan yang sudah kita buat ini kita buat dalam bentuk desain yang lebih menarik. Lalu nanti kita cetak, kita tempelkan di kelas, ya, supaya lebih cantik, ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.